Halo guys, welcome back to Personal Frags. Oke guys, di video gue kali ini gue akan ngebahas mengenai salah satu parfum yang summary, dan ini adalah parfum yang sudah cukup banyak ya guys untuk para reviewer parfum ngebahas parfum yang satu ini. Dan parfum ini ialah parfum cloningan atau parfum dupe ya. Dan parfum ini ialah dupe dari Invictus Aqua. So, tanpa lama-lama lagi, ini dia guys. Rasasi Havas 100 ml Eau de Parfum. Wow. Ini bener-bener oke, ya, just oke buat gua. Entah kenapa ya, dan ini menurut pengalaman pribadi gua atau pendapat pribadi gua, it's just okay. Wanginya memang bener-bener tropical, tapi nah, nanti dulu ya guys. Dan sekarang gua akan langsung ngebahas mengenai presentasi dari si botolnya ini dan build quality-nya juga. Oke, seperti yang bisa kalian lihat, so simple ya guys, bentuknya kotak seperti ini, dan otomatis dia bening dengan jusnya yang berwarna keunguan ya. Sangat simple, nggak ada ornamen apapun di bodinya ya, seperti ini. Dan di depannya ini tulisan Havas for him. Oke. Dan di bawahnya ini ada tulisan tulisan Arab ya guys ya. Sorry, gue nggak ngerti dan gue nggak bisa bacanya ya, seperti ini. Lalu untuk di bagian capsnya dia cukup kuat ya guys, dan kokoh ya. Ini terbuat dari besi dengan ada ornamen seperti tali ya, seperti ini. Oke. Dan ini cukup berat loh guys, keren banget sih untuk Rasasi ini. Dan dia bisa membuat dupe-nya itu sebegitu miripnya dan tidak meninggalkan build quality dari si Rasasi Havas ini. Build quality-nya pun juga tetap diperhatikan ya guys. Oke, lalu untuk si sprayernya atau penguncinya, sebelum gue bahas mengenai sprayer ya. Penguncinya dia tidak menggunakan magnet, tapi dia menggunakan ring. Jadi kalau ditutup dia akan bunyi klik seperti ini ya. Oke, seperti itu ya guys. Jadi cukup oke untuk dibawa seperti ini. Dan di bagian leher serta sprayernya biasa ya, berwarna silver ya guys, seperti ini. Bahannya besi dan kokoh juga ya, sama seperti si capsnya ini ya guys. Oke, tanpa lama-lama lagi, sekarang gue akan coba mengenai sprayernya, apakah dia ada leaking atau enggak, dan apakah memang build quality dari si sprayernya sendiri itu juga diperhatikan oleh Rasasi. Oke guys, lanjut ya. Oh, oke. Wow, enak sih. Untuk sprayernya nggak ada masalah ya. Dengan sedikit tekanan dia mampu mengeluarkan atau memproduce jusnya dengan cukup lebar ya. Jadi tidak perlu dengan tekanan penuh, dan hanya setengah tekanan jusnya sudah mampu diproduce dengan cukup lebar. So it's good performance ya dari build quality si Rasasi Havas ini. Oke guys, dan buat gue sekali lagi build quality-nya ini udah oke banget, gue suka banget. Dan dari kesimpelannya pun juga oke, nggak ada masalah buat gue. Oke, dan sekarang gue akan masuk untuk ngebahas mengenai performance-nya. Oke guys, untuk performance-nya, Rasasi Havas 100 ml Eau de Parfum. Di bagian top notes-nya dia ada apple, ada bergamot, ada lemon, dan juga cinnamon. Lalu di bagian middle notes-nya dia ada watery notes, ada plum dan cardamom serta orange blossom. Lalu di bagian base notes-nya dia ada ambergris, musk, dan juga ada patchouli. So, dapat gua klasifikasikan untuk parfum yang satu ini ialah aromatic aquatic. Oke guys,
sekarang gue akan ngebahas sedikit mengenai first impression gue terhadap parfum yang satu ini. Di bagian openingnya, buat gue pribadi dan buat penciuman gue, ini terlalu bright ya guys. Wangi citrusinya yang fresh, wangi citrusinya sedikit spicy, itu bener-bener sangat menonjol guys di bagian openingnya. Nyaman apa enggak? Buat gue pribadi nyaman, tapi kadang-kadang terlalu sharp ya buat gue ya guys, terlalu tajam buat gue. Oke, dan mungkin ada yang mempunyai pendapat berbeda, silahkan tulis di kolom komentar. Oke, dari openingnya seperti itu, dia ada fresh, citrusy, dan juga sedikit spicy yang memberikan pastinya kesan yang energik, kesan yang clean, dan juga cozy. Oke guys, dan setelah beberapa detik ya, buat gue pribadi, gue ngelihatnya atau gue merasakannya, ini beberapa detik kemudian barulah masuk fase kedua yang memberikan aroma sedikit ya sensual dari plum. Nah, ini yang membuat dari si rasa si Havas ini buat gue cukup unik ya guys, untuk dijadikan parfum dengan suasana yang tropical, suasana yang summer gitu ya. Ini cocok banget guys. Dan bagusnya lagi, ini bisa dipakai di siang dan juga di malam hari. Dan ini mau di cuaca yang dingin atau cuaca yang panas gitu ya, ini masih oke. Lalu gue lanjutin ya, untuk fase kedua dia lebih sensual dari plum dan juga white floral. Dan wangi dari si parfum ini bener-bener dari fase pertama dan fase kedua, sisi summery-nya itu bener-bener ditonjolkan, sisi tropicalnya bener-bener ditonjolkan dari awal sampai dry down. Oke, lalu di fase dry down yang kurang lebih mungkin sekitar 5 menit kemudian, wangi warm atau wangi yang hangat itu mulai muncul guys. Oke, tapi tidak mendominasi ya untuk di bagian dry down-nya. Tetap di fase yang pertama, di bagian opening, dan fase yang kedua itu benar-benar yang menonjol. Oke. Dan untuk di dry down-nya gue hanya tipis-tipis gitu ya, untuk bisa mencium dari wangi yang lebih musky gitu ya, wangi yang lebih warm itu tipis ya guys. Dan memang nggak berlebihan, memang nggak yang membuat gue menjadi risih gitu ya sama wanginya ini, enggak. Cuma kalau gue lihat dari beberapa reviewer gitu ya, dengan wangi musknya dan warmnya itu, buat gue pribadi gue tidak begitu menikmatinya. Dalam artian gue tidak begitu bisa menemukan wangi dari warm dan musky-nya ini. Meskipun itu ada, tapi tipis banget guys. Oke. Dan sekali lagi seperti yang tadi gue bilang, parfum ini cocok untuk dipakai siang, mau dari pagi, mau dari siang atau sampai malam pun ini juga cocok guys. Dan ini ialah parfum yang versatile jadinya. Dan untuk longevity-nya ya, sekarang parfum ini tergolong parfum dengan longevity yang moderate to long lasting. Untuk longevity-nya sangat gua apresiasi guys, keren banget. Jujur kalau ini dipakai di cuaca yang sejuk ya, atau di malam hari dengan suhu yang sejuk ya, bisa bertahan sampai keesokan harinya guys, untuk di baju terutama. Dan untuk di indoor dengan suhu ruang yang ber-AC atau suhu ruang yang sejuk, di kulit gua ini bisa bertahan di kurang lebih 3 sampai 4 jam. Well, performance banget guys, keren. Lalu di indoor juga dengan suhu ruang yang ber-AC, ini bisa bertahan di kurang lebih 5 jam ya. Kalau gua gunakan ini sebagai office scent atau parfum kantoran gitu ya, parfum untuk gua ke kantor, biasanya ini bertahan di kurang lebih 5 jaman guys. Dengan asumsi gua berada di ruangan ber-AC, tapi kadang-kadang gua ke outdoor juga, tapi lebih banyak di ruangan yang ber-AC. Oke, seperti itu ya. Lalu di outdoor dengan suhu yang panas atau dengan suhu yang hangat plus polusi, baik itu asap rokok maupun asap kendaraan dan juga matahari, teriknya matahari, di kulit gua bisa bertahan di kurang lebih
2 jaman. Lalu untuk di baju ya, dengan di outdoor dengan suhu yang panas dan polusi tadi, itu bisa bertahan di 2 jam sampai 3 jam, atau bahkan lebih pendek lagi apabila ini terlalu banyak terkena polusi. Sekali lagi, ini pendapat pribadi gua. Lalu untuk shades-nya ini moderate to strong ya guys, dan untuk projectionnya dia buat gua pribadi cukup jauh ya, cukup kuat juga, cuma bisa menjadi bumerang untuk penciuman kalian. Karena kalau gua pribadi ya, gua bisa menyemprotkan 2 kali di leher ya, di leher kiri, di leher kanan dan juga leher kiri gitu ya, dengan projection yang cukup luas, sekitar mungkin semeter 2 meter gitu ya guys. Tapi untuk bumerangnya ke gua ialah terlalu tajam guys wanginya, terlalu ya menusuk ke penciuman gua itu. Ini bener-bener bisa bikin gua nggak nyaman seharian malah. Tapi di saat gua mengaplikasikan parfum ini dengan spray yang tepat gitu ya, dengan jumlah spray yang tepat, ini bisa menjadi favorit gua guys untuk wanginya ya, bisa menjadi enak. Karena kalau gua misalkan pakai malam gitu ya, terus abis itu gua mandi gitu ya, wanginya tuh masih nempel guys di kulit, dan itu yang membuat wangi ini lebih enak lagi. Oke guys, dan untuk parfum ini mungkin sedikit tricky dalam artian gini guys, kalau kalian punya keringat atau feromon itu yang kurang cocok dengan wangi dari rasa si Hawas ini, bisa jadi itu menjadi kontra, menjadi bumerang untuk penciuman kalian. Tapi kalau di gua pribadi sih ini masih oke lah ya. Jadi untuk opini gua, ini di feromon gua atau di keringat gua ini masih tergolong oke. Gua bisa merasakan kenyamanan menggunakan parfum ini. Sekarang untuk pengaplikasiannya, gua sarankan untuk sekali-sekali aja per spot ya guys, seperti di lipatan tangan kiri bagian dalam dan juga kanan gitu ya. Bisa juga itu sekali-sekali di belakang kuping kiri, kuping kanan gitu ya, di belakangnya itu sekali-sekali juga. Lalu di baju juga bisa. Kalau terlalu berlebihan, buat gue pribadi ini kurang gue rekomendasikan atau kurang oke ya guys. Dan sekarang gue akan ngebahas harganya. Gue beli di harga 700 ribuan ya guys, kurang lebihnya. Itu di online store, di Tokopedia. Mungkin di offline store, sepengamatan gue tidak pernah menemukan rasa si Hawas. Untuk di mall-mall ya, sepengamatan gue, dimana gue ke mall dengan banyak counter parfum gitu, gue tidak menemukan parfum ini. Kalaupun ada, pasti harganya udah bisa di atas 1 juta. Biasanya gitu ya guys kalau di mall ya. Dan ya rata-rata untuk di online shop harganya sekitar 700-an. Mungkin apabila beruntung kalian bisa mendapatkan harga yang lebih murah lagi. Ini worth to buy sih guys. Buat gue pribadi ini oke banget. Apalagi untuk kalian yang sedang mencari parfum yang versatile, parfum yang cocok untuk dipakai kapanpun ya, dari pagi sampai malam hari. Ini gue rasa bisa jadi bahan rekomendasi kalian, atau jadi parfum yang gue rekomendasikan ke kalian untuk kalian punya guys, atau untuk kalian beli. Dan oh ya, satu lagi yang gue lupa nih, occasionnya yang cocok apa sih untuk parfum ini? Casual cocok banget pastinya. Untuk sebagai parfum kalian beraktivitas seperti ke kantor, ngampus, ini oke juga. Untuk ke pesta atau special occasion tergantung ya guys. Dalam artian gini, karena ini wanginya terlalu tropical buat gua tidak sarankan. Tapi balik lagi ke penciuman kalian bagaimana, apakah cocok atau enggak, silahkan. Jadi that's why gua bilang ini tergantung dari kalian masing-masing. Tapi untuk sekali lagi, untuk gue bilang ini parfum versatile dari pagi sampai malam hari, yes, buat gue ini cocok banget dijadikan parfum sehari-hari kalian. Oke guys, well, gue rasa sampai di sini dulu ya guys review mengenai rasa si Hawas. Mohon maaf kalau misalkan masih ada kekurangan dalam penyampaian gue ataupun dalam pelafalan gue. Dan thank you banget untuk kalian yang sudah menyempatkan nonton video gue ini.
Semoga bermanfaat buat kalian, terutama bagi kalian yang sedang mencari parfum dengan nuansa yang tropical, dengan nuansa yang sedikit sensual di dalamnya. Gua rasa sih Havas ini bisa jadi bahan pertimbangan kalian apabila kalian mencari parfum dengan vibes atau dengan kategori tersebut. Oke guys, so jangan lupa untuk subscribe, share, likes, dan juga komen. Karena dukungan kalian buat video gue ini sangat-sangat bermanfaat ya guys. Thank you for watching and see you again in my next video. Gue Diki from Personal Fragrance signing out. Ciao.